Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 5 April. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan baru, hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup yang baru, yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Marilah kita baca bersama-sama, lalu kita merenungkannya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi oleh Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari-lari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah Paskah dimulai dalam suasana yang sangat manusiawi, gelap, bingung, dan penuh kehilangan. Pagi-pagi benar, Maria Magdalena datang ke kubur dan mendapati batu telah terguling. Reaksi spontan ia berlari dan memberitahu Simon Petrus dan Yohanes. Mereka pun berlari ke kubur. Yohanes tiba lebih dulu melihat kain kafan tergeletak, tetapi belum masuk. Lalu Petrus datang, masuk dan melihat lebih jelas. Lalu Yohanes masuk, melihat dan percaya. Namun iman itu belum lahir dari pengertian yang utuh. Sabda Tuhan mencatat, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu makna Paskah bagi kita itu apa? Iman sering dimulai dari kebingungan. Para murid tidak langsung mengerti, mereka melihat tanda-tanda, tetapi hati mereka masih berproses. Ini menghibur kita. Iman tidak selalu dimulai dari kepastian, tetapi dari pencarian. Dalam hidup, kita juga sering ada dalam kubur-kubur pengalaman, kegagalan, kehilangan, luka. Namun, justru di sanalah Allah mulai bekerja.
Melihat tidak selalu berarti percaya, tetapi bisa membuka jalan untuk percaya. Yohanes melihat dan percaya. Ia belum memahami segalanya, tapi hatinya terbuka. Paskah mengajak kita untuk berani melangkah dari melihat tanda-tanda yang kecil, kepercayaan, kebaikan, harapan, dan kasih yang tetap hidup di tengah dunia. Dan kebangkitan adalah awal baru. Kebangkitan Kristus bukan sekedar peristiwa masa lalu, tapi realitas yang mengubah hidup. Dari kubur yang kosong, lahirlah harapan baru. Bahwa maut tidak berkuasa, dosa tidak menang, dan kasih Allah selalu lebih besar. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita masing-masing. Apa dalam tanda petik kubur dalam hidupku saat ini? Apakah aku berani berlari mencari Tuhan seperti Maria Magdalena? Lalu tanda kebangkitan apa yang sudah aku lihat, tetapi mungkin belum aku pahami? Saudara-saudariku yang terkasih, Paskah mengajak kita bukan hanya untuk memahami, tetapi untuk mengalami. Dari gelap menuju terang, dari takut menjadi percaya, dari kematian menuju kehidupan. Seperti Yohanes, mungkin kita belum mengerti semuanya, tapi hari ini kita diajak untuk satu langkah penting, melihat dan percaya. Selamat Hari Raya Paskah. Kristus telah bangkit, sungguh telah bangkit. Haleluya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing,
dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.